Kalian mau makzulkan Jokowi? Kami minta Jokowi 3 periode. Apelu. Demonstrasi kemarin menjadi satu bukti bahwa mereka begitu benci kepada Presiden Joko Widodo yang membangun bangsa ini dengan luar biasa. Demonstrasi para penganut pengajaran hati alias Hizbut Tahrir Indonesia yang terjadi peristiwa insiden perobekan bendera merah putih menjadi bukti kuat bahwa mereka benci dengan negara ini. Kalau mereka benci dengan negara ini, mereka seharusnya tidak tinggal di negara ini dan minggat saja ke tempat yang mereka anggap baik. Kalau mereka merasa negara ini tidak memberikan keadilan dan terus merongrong NKRI, mereka bisa pindah sebetulnya ke Yaman. Kebencian terhadap Joko Widodo sudah membuat mata mereka buta dan tidak bisa melihat secara jernih bagaimana kepemimpinan di negara ini maju dan berkembang. Mata mereka sudah dibutakan oleh amarah yang tertanam terus-menerus dan dikembangbiakkan oleh para politisi busuk. Agama dan politik identitas terus-menerus dikembangbiakkan sampai mengenyangkan otak reptil mereka. Kalau mereka mencoba-coba untuk melakukan pemakzulan kepada Jokowi, saya melihat bahwa mereka sudah tidak mampu bertahan menerima fakta kinerja yang begitu luar biasa dan tidak terbantahkan manfaatnya. Kalau mereka mencoba-coba untuk melakukan pemukulan kepada Jokowi sama saya juga bisa melakukan tuntutan bahwa Joko Widodo bisa menjadi presiden 3 periode. Apelu. Selama ini mereka sudah begitu keterlaluan dalam terus-menerus merongrong NKRI. Bahkan isu-isu yang tidak ada pun dibuat mengada-ngada. Bayangkan saja komunisme yang sudah mati sejak tahun 1955 di Indonesia harus dibangkitkan lagi untuk memuaskan hasrat politik mereka. Mereka ingin membangun sistem anti-Pancasila yang sebenarnya akan gampang terjadi jika kalah di Pilpres 2019. Otomatis pemimpin yang terpilih bisa saja dimakzulkan dengan jauh lebih mudah karena terlalu banyak rekam jejak yang ia lakukan di tahun-tahun silam, untuk kemudian diangkat dan dijadikan bahan pemakzulan. Sebenarnya mereka tahu bahwa Jokowi paling sulit dimakzulkan karena dia tidak punya rekam jejak yang kelam. Pekerjaannya sangat baik dan kinerjanya nyaris perfect. Dan mereka tidak mungkin bisa mencari kesalahan sampai membuat presiden dipaksa mundur. Sekarang mari kita melihat kinerja-kinerja Presiden Jokowi satu persatu yang begitu mentereng dan membuat para kadrun kejang-kejang kalau di hutan dan tidak mampu menahan diri. Mata elangnya dalam tidak melakukan lockdown saat COVID-19 patut diapresiasi. Ketika Anies Baswedan, Dr. Tirta dan para politik oposisi seperti AHY lewat anaknya menuntut Jakarta atau Indonesia untuk lockdown, Jokowi tetap diam dan tidak terlalu meresponi hal tersebut. Jokowi melihat lebih jauh daripada Anies dan Dr. Tirta dalam membuat kebijakan seperti ini. Presiden harus sangat berhati-hati karena apa yang dia pertimbangkan bukan hanya aspek A namun juga aspek A sampai Z. Pertimbangan demi pertimbangan yang begitu banyak harus membuat Joko Widodo memilih jalan-jalan yang terkadang sulit untuk dipahami oleh banyak orang. Dia tidak bisa mengambil keputusan A tanpa harus mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi di sisi lain. Di dalam permainan catur juga, pergerakan itu harus bersifat strategis dan menyeluruh. Sehingga serangan yang dibangun dan pertahanan yang dibentuk, membuat permainan catur ini bersifat holistik. Kita tidak bisa mengorbankan ion secara sembarangan jika tidak ada tujuan yang jauh lebih melampaui perkiraan musuh. Inilah yang Presiden Joko Widodo lakukan sehingga ia sangat sulit untuk dicari kesalahannya. Memang manusia bisa bersalah, akan tetapi dalam hal ini, kita harus akui bahwa perjuangan Jokowi untuk menghindar dari kesalahan dan terus menjalankan sesuatu yang bermakna bagi bangsa dan negara ini sangatlah baik. Strategi yang ia jalankan di negara ini memang sangat menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Maka, jika ini menguntungkan rakyat pasti kebijakan Jokowi merugikan banyak pihak khususnya para politisi oposisi yang tidak mendapatkan tetesan korupsi dari bacakan APBN atau APBD di daerah maupun pusat. Bahkan dia, lewat Yasona Laoli sudah membuat kebijakan dan perjanjian bilateral dengan Swiss untuk membongkar dana korupsi yang disimpan di negara tersebut. Dengan fakta ini, kita tahu dong bagaimana mereka begitu bernafsu untuk memakzulkan Joko Widodo. Justru dengan kejadian ini, kita paham bahwa ada potensi rakyat Indonesia menginginkan Jokowi untuk menjadi pemimpin 3 periode. Apelu. Begitulah AP.